Gema masa lampau Portugal di zaman prasejarah dan Romawi. Semenanjung Iberia, tempat Portugal modern berada, menyimpan rahasia yang berasal dari awal peradaban manusia. Penemuan arkeologi, seperti lukisan gua yang luar biasa di Escurau, mengungkapkan keberadaan manusia sejak zaman Paleolitikum. Penduduk awal ini meninggalkan jejak mereka di tanah ini. Alat dan seni mereka memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, berbagai kelompok bermigrasi ke wilayah tersebut meninggalkan jejak budaya mereka sendiri. Di antara mereka adalah bangsa Celtic yang tiba sekitar abad ke-8 SM. Mereka membangun permukiman dan mengembangkan budaya yang berbeda, memadukan tradisi mereka dengan tradisi penduduk yang ada. Kedatangan bangsa Romawi pada abad ke-2 SM menandai titik balik dalam sejarah Portugal. Penaklukan Romawi atas semenanjung Iberia menyebabkan terbentuknya provinsi Romawi Lusitania yang mencakup sebagian besar wilayah Portugal modern. Pengaruh Romawi sangat besar membentuk bahasa, arsitektur, dan budaya daerah tersebut. Jalan, jembatan, dan kota Romawi seperti Reruntuhan Toniga yang terpelihara dengan baik berdiri sebagai bukti warisan abadi mereka. Gelombang perubahan Visigoth, Moor, dan perpaduan budaya. Dengan runtuhnya kekaisaran Romawi, semenanjung Iberia menjadi medan pertempuran bagi berbagai suku Germanik. Di antara mereka adalah Visigoth yang menguasai wilayah tersebut pada abad ke-5 Masehi. Visigoth yang mengadopsi hukum dan adat istiadat Romawi memerintah selama beberapa abad, meninggalkan pengaruh yang langgeng pada budaya Portugis. Pada abad ke-8 Masehi, kekuatan baru tiba di semenanjung Iberia, bangsa Moor. Muslim Berber dan Arab ini yang menyeberang dari Afrika Utara menaklukkan sebagian besar semenanjung, termasuk wilayah yang sekarang menjadi Portugal. Penaklukan Moor mengantarkan periode pertukaran budaya dan transformasi yang signifikan. Bangsa Moor membawa serta bahasa, agama, dan pengetahuan mereka yang maju di bidang-bidang seperti matematika, astronomi, dan pertanian. Mereka memperkenalkan tanaman baru, teknik irigasi, dan gaya arsitektur yang terus membentuk landskap Portugal hingga saat ini. Kota-kota Lisbon, Sintra, dan Évora menjadi saksi kemegahan arsitektur era Moor dengan hiasan ubin yang rumit, lengkungan yang anggun, dan halaman yang tenang. Warisan pengaruh Moor terjalin erat dalam jalinan masyarakat Portugis, mulai dari musik dan masakan hingga bahasa dan tradisinya. Lahirnya sebuah bangsa kebangkitan kerajaan Portugal. Reconquista, penaklukan kembali semenanjung Iberia dari bangsa Moor oleh umat Kristen, berlangsung selama berabad-abad. Di tengah perjuangan ini, sebuah entitas baru mulai muncul di barat laut, wilayah Portugal. Didirikan pada tahun 86 Masehi, wilayah kecil ini, negara bagian vasal Kerajaan Leon, menandai langkah pertama menuju kemerdekaan Portugal. Afonso Henriques, Pangeran Portugal, memimpin perjuangan melawan bangsa Moor, memperluas wilayahnya ke selatan. Pada tahun 1239, setelah kemenangan yang menentukan atas bangsa Moor dalam pertempuran Ourique, Afonso Henriques mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Portugal yang pertama. Langkah berani ini menandai lahirnya bangsa Portugal. Pengakuan internasional atas kemerdekaan Portugal datang secara bertahap. Pada tahun 1243, Kerajaan Leon mengakui kedaulatan Portugal. Pengakuan ini memperluas status Portugal Frisa sebagai yang menjadi panggot bagiannya yang luar biasa. Mempetakan yang tidak diketahui, zaman kemasan eksplorasi Portugal. Abad ke-15 mengantarkan periode eksplorasi maritim yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Portugal sebagai yang terdepan. Didorong oleh rasa haus akan pengetahuan, kekayaan, dan rute perdagangan baru ke timur, para penjelajah Portugis memulai pelayaran berani yang akan membentuk kembali dunia. Pangeran Henry Sang Navigator, seorang pangeran visioner dan pelindung eksplorasi, mendirikan pusat inovasi bahari di Sagres. Pusat ini yang menarik para navigator, kartografer, dan pembuat kapal yang terampil, menjadi pusat pengembangan teknologi baru dan mendorong batas-batas eksplorasi. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias, yang memimpin ekspedisi yang disponsori oleh Raja John the Pilot, mencapai prestasi yang inovatif mengitari ujung selatan Afrika. Pelayaran Dias yang membuktikan keberadaan jalur laut ke timur membuka kemungkinan baru untuk perdagangan dan eksplorasi. Vasco da Gama membangun di atas prestasi Dias, menyelesaikan perjalanan ke India pada tahun 1498.
Pelayaran Da Gama yang membangun jalur laut langsung ke timur, merevolusi perdagangan global dan mendorong Portugal ke garis depan dan maritim. Bagian 5, pergeseran arus, ekspansi kolonial dan Uni Iberia. Keberhasilan maritim Portugal menyebabkan terbentuknya kerajaan kolonial yang luas, membentang dari Brasil di Amerika hingga Macau di Asia. Bangsa Portugis yang didorong oleh perdagangan dan pengejaran kekayaan, mendirikan koloni, pos perdagangan, dan benteng di sepanjang rute maritim mereka. Brasil yang ditemukan pada tahun 1800 oleh Pedro Álvares Cabral menjadi permata di mahkota kerajaan Portugis. Tanah subur di koloni tersebut terbukti ideal untuk menanam tebu yang bersama dengan kopi menjadi ekspor utama yang memicu ekonomi Portugal. Namun, dominasi Portugal mulai mudar pada akhir abad ke-16. Persaingan dari kekuatan Eropa lainnya, ditambah dengan perang kolonial yang mahal, membebani sumber daya Portugal. Kematian Raja Sebastian Eres pada tahun 1578 tanpa pewaris menyebabkan krisis suksesi. Pada tahun 1080, Philip II dari Spanyol, turunan bangsawan Portugis, mengklaim tak Portugal. Peristiwa ini menandai mulai Uni Iberia, berperiode di mana Portugal dan Spanyol diperintah oleh raja yang sama. Bagian inilah perubahan abad ke-18 dan ke-19 di Portugal. Abad ke-18 membawa kemakmuran dan tragedi bagi Portugal. Penemuan emas di Brasil pada akhir abad ke-17 membawa gelombang kekayaan kekerajaan, memicu periode pertumbuhan ekonomi dan perkembangan seni. Namun, periode kemakmuran ini hancur pada tahun 1995 oleh gempa bumi dahsyat yang melanda Lisbon. Peristiwa bencana ini, salah satu yang paling mematikan dalam sejarah, meratakan sebagian besar Lisbon, merenggut puluhan ribu nyawa, dan menyebabkan kota itu hancur. Gempa bumi tersebut memiliki dampak yang besar pada Portugal, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara intelektual dan filosofis. Hal ini memicu perdebatan tentang sifat Tuhan dan teodisi, serta peran akal dan sains dalam memahami dunia. Abad ke-19 menyaksikan Perang Napoleon, yang membawa ketidakstabilan dan pergolakan ke Portugal. Invasi Prancis ke Portugal pada tahun 1807 memaksa keluarga kerajaan Portugis untuk melarikan diri ke Brasil, menjadikan Rio de Janeiro sebagai ibu kota sementara kerajaan Portugis. Pada tahun 1822, Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal, mengakhiri berabad-abad penjajahan. Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah Portugis, yang menandakan runtuhnya kerajaannya yang dulu luas. Bagian 7 abad transformasi, Portugal di abad ke-20. Abad ke-20 adalah periode perubahan dan pergolakan dramatis bagi Portugal. Monarki yang dilemahkan oleh masalah ekonomi dan kerusuhan sosial digulingkan pada tahun 90 yang mengantarkan Republik Pertama. Namun, Republik Pertama terbukti tidak stabil, plagued by perpecahan politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial. Pada tahun 1926, kudeta militer mengakhiri Republik Pertama, yang menyebabkan terbentuknya kediktatoran militer. Kediktatoran tersebut, yang dipimpin oleh Antonio de Oliveira Salazar dari tahun 1933 hingga 1968, membentuk rezim Estado Novo, sebuah negara korporatis otoriter yang memerintah Portugal dengan tangan besi. Estado Novo menekan oposisi, menyensor pers, dan membatasi kebebasan sipil. Terlepas dari sifatnya yang represif, Estado Novo mengawasi periode pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, terutama pada dekade-dekade setelah Perang Dunia Kedua. Namun, perang kolonial rezim di Afrika ditambah dengan otoritarianismenya menyebabkan ketidakpuasan yang semakin besar. Bagian 8, Portugal modern, dari kediktatoran menuju demokrasi dan selanjutnya. Pada tahun 1974, Revolusi Anyelir, kudeta militer tanpa pertumpahan darah yang dipimpin oleh para perwira sayap kiri, menggulingkan rezim Estado Novo. Revolusi tersebut yang dinamai sesuai dengan Anyelir yang ditempatkan di laras senapan tentara, mengusherin era baru demokrasi dan kebebasan bagi Portugal. Tahun-tahun pasca revolusi ditandai dengan transisi menuju demokrasi, penyusunan konstitusi baru, dan pemberian kemerdekaan kepada koloni-koloni Portugal yang tersisa di Afrika. Portugal bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, pendahulu Uni Eropa, pada tahun 1000. Keanggotaan UE membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Portugal, mendorong investasi, modernisasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Negara ini mengalami periode pembangunan yang pesat, mengubah dirinya menjadi negara demokrasi modern. Namun, Portugal juga menghadapi sejumlah tantangan dalam beberapa dekade terakhir. Krisis keuangan global tahun 2008 menghantam negara itu dengan keras, yang menyebabkan resesi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan krisis utang negara. Saat ini, Portugal adalah negara demokrasi yang dinamis, anggota Uni Eropa dan tujuan wisata yang populer. Negara ini telah mengatasi tantangan-tantangan besar sepanjang sejarahnya yang panjang, menunjukkan ketahanan, mampu sing